untuk memperhatikan ketentuan berikut. Pertama, menjaga kebersihan dan dilarang membuang sampah sembarangan. Kedua, dilarang merokok di seluruh area Istana Presiden. Ketiga, live streaming tidak diperkenankan di dalam kawasan istana. Keempat, pengunjung wajib berpakaian sopan dan pantas. Celana pendek tidak diperkenankan. Bagi pengunjung yang mengenakan celana pendek, disediakan kain penutup yang dapat digunakan secara bergantian. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Selamat menikmati kunjungan. Oke, ini hari Minggu, tanggal 4 Januari 2026. Ini hari terakhir kita bisa memasuki Istana Kepresidenan, sekaligus hari terakhir libur Nataru. Melalui video ini saya berterima kasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah otorita IKN. Dengan kebijakannya, Bapak Basuki mempersilahkan masyarakat untuk bisa masuk ke kawasan Istana Kepresidenan. Bisa kita lihat wajah bahagia dan sumringah para masyarakat yang berkunjung ke kawasan Istana Kepresidenan, karena ini adalah sejarah pertama kalinya mereka bisa menginjakan kaki di kawasan Istana Kepresidenan karya anak bangsa Indonesia. Dan IKN ini menjadi bukti tidak eksklusif hanya bagi para pejabat saja, tapi inklusif bagi masyarakat juga untuk bisa menikmati IKN. Dan kita sebagai masyarakat selalu mendoakan IKN ini berjalan dengan baik dan lancar, karena IKN ini adalah gambaran kota masa depan di Indonesia. Dan pasti kedepannya juga kota-kota maupun kabupaten di seluruh Indonesia untuk menjadikan IKN sebagai role model mereka, di mana IKN ini adalah penggabungan kota yang modern, kota yang smart, dan kota yang berkelanjutan yang memperhatikan lingkungan dan alam, sehingga Indonesia akan menjadi negara maju dan siap menjadi Indonesia Emas 2045. Maka dari itu, kepada seluruh masyarakat Indonesia, tetaplah bersatu, hindarkan diri dari berita hoaks yang memecah belah bangsa. Fokuslah berkarya, buatlah sesuatu untuk bangsa kita Indonesia, agar bangsa ini maju dan tidak dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain. Dan kita pasti bisa, karena orang Indonesia itu orang yang kreatif, orang yang beragam suku, agama, budayanya. Dan orang Indonesia ini juga termasuk unik, jarang ada di negara-negara lain. Maka dari itu kita juga memohon kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk mendukung masyarakat Indonesia. Terima kasih juga untuk Kementerian PU yang telah berinisiatif membuka jalan tol baru. Walaupun jalan tol itu belum sepenuhnya rampung, dan kita doakan agar jalan tol ini bisa rampung di tahun ini atau tahun depan. Dan kita percaya nanti di libur Idul Fitri 2026 pasti kunjungan akan lebih membludak lagi, apalagi akan ada spot-spot baru yang akan dibuka untuk masyarakat umum. Kita nantikan tentunya Masjid Negara dan Basilika Negara akan dibuka tentunya mungkin pada Februari atau Maret nanti, dan itu pasti akan menjadi daya tarik utama kunjungan wisatawan, apalagi mereka yang ingin melakukan wisata religi. Dan ini menjadikan IKN sebagai simbol toleransi antar umat beragama. Dan kita nantikan juga akan ada pembangunan selanjutnya, yaitu pura, vihara, gereja Kristen Protestan, dan kelenteng. Dan ini akan menjadikan IKN sebagai kota yang memiliki 6 rumah ibadah, 6 agama yang saling berdampingan. Dan ada kemungkinan juga belajar dari pengalaman libur Natal dan Tahun Baru ini, kunjungan membludak dan terpusat di area Plaza Seremoni dan Gedung Kementerian Koordinator. Tentunya ada spot-spot baru yang dibuka seperti kawasan Plaza Bhinneka Tunggal Ika dan titik 0 IKN untuk memecah kemacetan dan keramaian. Dan itu juga salah satu spot yang pastinya akan sangat menarik sekali untuk dikunjungi, karena dulu titik 0 itu berada di ketinggian yang sangat rendah, berada di jurang.
kemudian sekarang ditimbun ya, sekitar belasan meter tingginya, sehingga menjadikan lahan di Plaza Bhinneka Tunggal itu menjadi lahan yang rata. Dan inilah Istana Negara, kebanggaan kita masyarakat Indonesia, karena ini adalah karya anak bangsa Indonesia. Dan tentunya Istana Negara ini akan menjadi simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, karena ibu kota yang berada di tengah-tengah Indonesia akan lebih mudah menjangkau pembangunan di Indonesia Timur. Dan luar biasa Bapak Presiden Prabowo yang ingin melakukan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, bahkan telah membentuk tim khusus untuk percepatan pembangunan di Papua. Tentunya dengan adanya IKN, pemerintah akan lebih mudah menjangkau dan lebih dekat. Kemudian masyarakat dari Indonesia Timur yang ingin berurusan dengan pemerintah pusat juga lebih dekat, karena dari Indonesia Timur ke tengah tidak sejauh dari Indonesia Timur ke Indonesia Barat. Dan tentunya hutan, sumber daya alam yang mayoritas banyak di wilayah Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur juga bisa lebih dijaga, karena selama ini memang banyak sekali tambang-tambang ilegal yang merugikan masyarakat. Banyak yang salah mengira IKN ini merusak hutan Kalimantan, padahal IKN ini dibangun mayoritas lahan yang dipakai adalah lahan hutan eukaliptus, banyak juga lahan sawit, kemudian banyak juga tambang-tambang ilegal yang masuk di wilayah IKN. Dengan adanya IKN, tentu itu semua akan dijaga kembali, termasuk tambang ilegal saat ini sedang masif ditertibkan dan dilakukan penangkapan tersangka, serta hutan-hutan yang sudah rusak itu kemudian dilakukan penanaman hutan kembali, penanaman pohon hutan tropis. Maka dari itu IKN ini justru akan menjaga hutan Kalimantan. Dan tentunya secara garis besarnya, dengan adanya pemerintah pusat di IKN saat ini di tengah-tengah Indonesia, maka sumber daya alam yang selama ini banyak dicuri di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur itu akan lebih mudah dipantau dan diawasi, agar kekayaan alam kita tetap terjaga. Dan kalaupun dieksploitasi, itu pun hasilnya bisa dirasakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan itu banyak sekali memang tambang-tambang ilegal, pajaknya itu tidak masuk ke negara, tapi hanya untuk menguntungkan sekelompok oknum-oknum tertentu saja. Dan kita juga turut berduka kepada saudara-saudara kita yang di Sumatera. Banyak sekali masyarakat yang merasakan dampak negatif dari ulah-ulah oknum, baik itu dari perkebunan ilegal maupun yang resmi. Tapi bisa kita lihat bahwa tanaman sawit itu tidak berefek untuk kelestarian lingkungan. Maka dari itu pemerintah pusat harus belajar untuk menjaga lingkungan, dan bisa kita mulai dari saat ini juga. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran yang akan mempercepat pembangunan IKN mulai saat ini juga, di mana skema KPBU telah disetujui kerjasama pemerintah dan badan usaha. APBN untuk pembangunan IKN tahap 2 juga telah disetujui. Kemudian pembangunan oleh investor swasta murni juga akan dimulai serentak di tahun 2026 ini. Kita akan menyaksikan sejarah peradaban baru Indonesia kini telah dimulai. Dan semoga saja ada kejutan dari Wakil Presiden yang berencana akan berkantor di IKN pada tahun 2026 ini. Mari kita nantikan dan kita doakan saja untuk kelancaran pembangunan IKN dan Indonesia lebih maju lagi. Dan oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.